Tanggal 5 Juni 1962, Presiden Soekarno membentuk Resimen Khusus Cakrabirawa berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Cakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas detasemen kawal pribadi, batalion kawal pribadi, dan batalion kawal kehormatan. Pembentukan Cakrabirawa sendiri didasari peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1962 saat Presiden sedang bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitur Rahman di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai suatu resimen khusus, Cakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekedar hanya mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion. Cakrabirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu-individu yang berhasil lulus dari serangkaian tes seleksi yang cukup sulit. Tes seleksi Cakrabirawa sangat ketat. Hanya 3 atau 4 prajurit dari satu kompi sebuah batalion yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi. Mereka harus berkualifikasi rider atau paratrooper atau airborne. Letnan Kolonel Untung, sang pimpinan militer Gerakan 30 September, dia memiliki kualifikasi paratroop dan airborne. Dari tahun 1954 sampai tahun 1965, Untung bertugas di Batalion 454 Banteng Riders yang memiliki pengalaman cukup panjang. Pengalaman perangnya cukup mumpuni. Pada tahun 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam Operasi Naga yang menjadi pionir penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Atas keberaniannya dalam Operasi Naga, Untung bersama LB Murdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya mendapat penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari 1965, Letkol Untung yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion 454 Banteng Riders dipromosikan menjadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Kualifikasi khusus yang dimiliki Cakrabirawa ini tidak langsung menjadikan Cakrabirawa satu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada 1 Oktober 1965. Kompi Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif dipilih menjadi penjuru pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal. Keterlibatan Cakrabirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung. Dia yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan angkatan darat lainnya yang bergabung dalam Gerakan 30 September, yakni Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade 1. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat pasukan Pasopati yang dipimpin Dul Arif. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan istana dan kantor RRI. Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak tahun 1954. Saat Gerakan 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuncoro Judo Wijoyo yang menjadi wakil komandan batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade 1 Kodam Jaya Kolonel Latif yang juga berperan dalam Gerakan 30 September diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1963, Brigade 1 merupakan bagian dari cadangan umum Angkatan Darat yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454. Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September, pusat jejaring gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Rider. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir Gerakan 30 September adalah Batalion 454.
Karir militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Cakrabirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan 1 Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Riders langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Murtopo. Penugasan ini terjadi pada akhir tahun 1952 saat Banteng Riders digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dul Arif adalah serdadu berdarah Madura. Ben Anderson, Indonesianis dari Cornell University, menyebut Dul Arif adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Murtopo, intelijen andalan Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Banteng Riders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 50-an itu. Perihal kedekatan Dul Arif dengan Ali Murtopo pernah ditelusuri oleh majalah Tempo dengan mengecek kepada Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, salah satu anggota Dewan Revolusi yang disusun oleh Letkol Untung. Dan ternyata jawabannya cukup mengagetkan. Dul Arif itu anak angkat Ali Murtopo. Begitu kata Heru kepada Erwin Daryanto dari Tempo. Kesatuan Banteng Riders sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni 1952. Sebagai komandan brigade di wilayah Jawa Tengah bagian barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam. Banteng Riders ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada tahun 1961, Batalion 454 dijadikan bagian dari Caduat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Caduat yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution ini kemudian ditingkatkan menjadi Kostrad pada Februari 1963. Sebagai pimpinan Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 dan Batalion 530 untuk berpartisipasi dalam perayaan 5 Oktober 1965. Sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional Angkatan Darat dan memimpin operasi penumpasan gerakan 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrad memerintahkan pasukan Baret Merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan Baret Hijau Batalion 454. Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Murtopo yang juga alumnus Banteng Riders. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik militer Orde Baru. Setelah peristiwa G30S PKI itu, laporan Kompas 13 Oktober 1965 mencatat bahwa Untung dan sejumlah anak buahnya di Cakrabirawa kabur ke Jawa Tengah. Penangkapan terhadap Untung cukup berliku. TNI sampai mengerahkan anggota RPKAD untuk memburu Untung. RPKAD berhasil mencium jejak Untung di kota kelahirannya di Tegal, Jawa Tengah. Mereka kemudian meluncur ke kota itu. Pangkostrat Maijen Soeharto memberi perintah kepada anggota RPKAD untuk menangkap Untung hidup-hidup. Saat disergap, Untung sedang menaiki bus umum Mujur. Ketika dia mengetahui sejumlah anggota RPKAD mendekati bus itu, Untung memutuskan untuk kabur dan melompat dari bus. RPKAD kemudian melepaskan tembakan ke arah Untung. Peluru itu menyerempet kaki dan pipinya. Karena posisinya terdesak, Untung kemudian menyerah dan dibekuk. Kemudian Untung diajukan ke Mahmilung. Mahkamah Militer Luar Biasa ini kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Untung pada tanggal 7 Maret 1966. Tapi tidak ada yang tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana Untung dihukum mati. Bahkan hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana makam Letkol Untung berada. Namun tersiar kabar dan informasi dari sejumlah pihak yang mengaku pernah mendengar jika Untung dieksekusi di sebuah tempat di wilayah Barukai, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di dekat lokasi SPN Polda Jabar. Meskipun tidak ada yang tahu persis di mana letak titik eksekusinya. Tapi setelah eksekusi mati Letkol Untung, harian Kompas pada 9 Desember 1967 menceritakan adanya foto Letkol Untung yang termuat dalam surat kabar Filipina The Chronicles. Dalam foto itu, nampak tubuh Letkol Untung dibungkus dengan kain putih seperti kafan.
Dia diikat pada sebuah tiang dengan 2 orang polisi militer di samping kiri kanannya. Saat itu masih belum diketahui bagaimana surat kabar luar negeri tersebut mendapatkan foto itu. Sementara media dalam negeri tidak ada yang memilikinya.